Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Minahasa Tenggara. Saya Marina Marinka dari SMP Negeri 3 Rabahan. Saya Boy Sandi Simanjuntak dari SMK Negeri 1 Rabahan. Saya Jurnal Poneke dari SMP Advent Rabahan. Kami akan mendemonstrasikan coach untuk supervisi akademik dalam modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Mel. Selamat pagi Pak. Saya senang bertemu dengan Ibu Mel hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Ibu. Oke, terima kasih Pak ya. Saya ingin Bapak membimbing saya, terutama dalam meningkatkan kemampuan presence, dalam mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Ibu Mel dalam hal ini. Bagaimana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi? Saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya untuk mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna. Sudah saya catat. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu Mel dalam hal ini? Oke, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan juga merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna tentunya ya dalam proses coaching ini. Nah, dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid dalam pembelajaran. Saya paham. Apa harapan Ibu Mel dari observasi kita nanti? Oke, saya berharap observasi ini dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang Oke, terima kasih. Ya, selamat menjalankan. Oke. Selamat pagi Ibu Inang. Selamat pagi Bu Mel. Ya, hari ini kita akan melakukan sesi coaching dengan menggunakan model Virna. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching ini. Apa yang ingin Ibu Inang capai dalam proses coaching ini? Ya, Bu Mel ya. Jadi saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu agar lebih efektif lagi. Oke, baik, tujuannya sudah jelas ya. Oke, sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang terkait dengan pengelolaan waktu dari Ibu Inang. Apa kira-kira hambatan yang Ibu Inang hadapi dalam mengelola waktu? Ya, jadi Bu, saya sering mengalami kesulitan ya, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas. Ya, apalagi di saat mengumpulkan tugas itu sudah deadline Gitu ya. Baik, setelah kita identifikasi hambatan tersebut, nah, mari kita lanjutkan dengan rencana aksi ya. Nah, apa rencana aksi yang konkret yang bisa Ibu Inang lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu dari Ibu? Ya, jadi saya berencana untuk membuat jadwal ya, lebih terstruktur dan mungkin terperinci, dan juga saya akan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensi. Oh, oke, begitu ya. Bagus sekali ya Bu Inang, rencananya sangat jelas. Oke. Nah, sekarang bagaimana Ibu Inang dapat menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini?
Apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen? Ya, jadi Bu, saya akan mencoba untuk membuat reminder ataupun pengingat, juga akan meminta bantuan, mengajak rekan kerja untuk mengingatkan saya, bahkan mendukung rencana saya. Oke, bagus sekali ya. Nah, terakhir, bagaimana Ibu Inang dapat bertanggung jawab terhadap rencana ini? Siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu Inang untuk menindaklanjuti akan rencana ini? Ya, jadi saya akan memantau perkembangan saya secara berkala, tentunya juga meminta umpan balik dari rekan kerja. Bahkan juga saya akan mencari ataupun meminta bantuan, mencari sumber daya jika saya perlukan. Oke, jadi begitu ya. Wah, bagus sekali ya Bu Inang ya. Sukses selalu Ibu Inang dalam menjalankan aktivitas dan terutama dalam menjalankan atau mengatasi permasalahan waktu dari Ibu ya. Terima kasih Bu Mel. Selamat pagi Bu Mel. Selamat pagi Pak. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu Mel menilai performa pada kompetensi tersebut? Oke, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik kompetensi ini. Apa yang membuat Ibu Mel merasa demikian? Ya, karena saya merasa telah mendengarkan aktif dan saya juga telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Oke, silakan Pak. Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Oke, saya sangat senang mendengarnya Pak dan terima kasih atas umpan balik. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya memperhatikan saat coaching pertanyaan perlu ditambah lagi. Bagaimana pandangan Ibu Mel? Ya, saya mengerti Pak dan saya akan berusaha untuk meningkatkannya lagi ke depan. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Oke, jadi saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bermakna. Oke, itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu Mel peroleh dari proses ini? Oke, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Boy atas bimbingan dan umpan balik yang sudah diberikan kepada saya. Oke, terima kasih.